Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Oktavia, NIM 210423818. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang proses komunikasi dan unsur-unsur komunikasi. Ini merupakan tugas mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan. Baiklah, langsung saja. Kita akan membahas tiga materi, yaitu pengertian komunikasi, proses komunikasi, dan unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Proses ini melibatkan dua pihak atau lebih, yaitu komunikator dan komunikan. Komunikator adalah pihak yang menyampaikan pesan, sedangkan komunikan adalah pihak yang menerima pesan. Komunikasi dapat berupa verbal atau dalam bentuk kata-kata, atau non-verbal melalui gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Adapun tujuan komunikasi yaitu untuk mencapai pemahaman dan persamaan makna antara komunikator dan komunikan. Selain itu, komunikasi juga bertujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi orang lain, membangun hubungan, mengekspresikan diri, memecahkan masalah. Selanjutnya, yang kedua, proses komunikasi. Apa itu proses komunikasi? Proses komunikasi adalah serangkaian tahapan yang dilalui oleh suatu pesan dari pengirim atau komunikator hingga ke penerima atau komunikan. Proses komunikasi merupakan aliran informasi, gagasan, perasaan, atau pesan antar berbagai pihak. Tujuan utama proses komunikasi yaitu memahami, mengerti, membagikan informasi, bahkan memengaruhi orang lain. Adapun contoh proses komunikasi yaitu penyampaian pesan dari guru sebagai komunikator kepada muridnya yang berperan sebagai komunikan. Selanjutnya, penyampaian kebijakan perusahaan oleh manajer kepada karyawan adalah berita yang tertulis dalam media cetak kemudian dibaca oleh masyarakat. Yang ketiga, proses komunikasi tidak harus selalu dilakukan secara tatap muka. Selama ada media atau saluran yang bisa digunakan, proses komunikasi akan tetap berjalan dengan langsung. Selanjutnya, materi yang ketiga, unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi yang terlibat dalam proses komunikasi yaitu komunikator atau sumber. Komunikator adalah pihak yang memiliki ide atau gagasan dan ingin menyampaikannya kepada orang lain. Komunikator bertanggung jawab untuk mengkodekan pesan agar dapat dipahami oleh komunikan. Yang kedua, pesan atau informasi. Pesan adalah informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan dapat berupa verbal atau kata-kata, atau non-verbal atau bahasa tubuh, gambar, dan simbol. Selanjutnya, saluran atau media. Saluran adalah media yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Saluran komunikasi dapat berupa lisan atau berbicara, tulisan atau surat email, atau audio, visual, atau telepon, televisi. Yang keempat, komunikan atau penerima. Komunikan adalah pihak yang menerima pesan dari komunikator. Komunikan bertanggung jawab untuk mengkodekan pesan yang disampaikan oleh komunikator. Yang keenam, umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah respon dari komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Umpan balik dapat membantu komunikator untuk mengetahui apakah pesan-pesannya diterima dan dipahami dengan baik oleh komunikan. Yang ketujuh, gangguan atau noise. Gangguan adalah faktor yang dapat mengganggu proses komunikasi seperti kebisingan, perbedaan bahasa. Yang ketujuh, konteks. Konteks adalah situasi dan kondisi di mana komunikasi berlangsung. Konteks dapat mempengaruhi makna pesan yang disampaikan. Yang kedelapan, efek. Efek adalah hasil dari komunikasi. Efek dapat berupa perubahan pengetahuan, sikap, atau perilaku komunikan. Itulah beberapa materi yang saya jelaskan. Adapun kesimpulannya, komunikasi adalah proses yang kompleks dan dinamis, memahami unsur dan jenis komunikasi yang penting untuk mencapai komunikasi yang efektif. Kemampuan komunikasi yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup dan hubungan antar manusia. Proses komunikasi adalah proses yang kompleks dan dinamis. Memahami proses dan unsur-unsur komunikasi penting untuk mencapai komunikasi yang efektif.
Kemampuan komunikasi yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup dan hubungan antar manusia. Sekianlah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.